kemudian kita bahas soal banking system. Ini secara sistem ya. Iya, aku nanya temanku sih sebenarnya ini apakah beneran atau enggak? Adanya sih ini teori hayalan aja gitu. Tapi bagaimanapun itu akhirnya nggak bentuk sistem ekonomi yang rapuh juga. Meskipun itu katanya hanya hayalan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, itu sebenarnya bahayanya riba juga ya. Riba itu kan ada penambahan atas sesuatu yang tidak pernah ada istilahnya. Nah, itu yang ditakutkan dari riba itu sebenarnya itu salah satu bahayanya. Kemudian kita akan bahas bab 3 soal banking system. Tadi di awal aku udah cerita kalau inti dari industri jasa keuangan itu sama aja ya. Masuk, kelola, keluar. Nah, kalau bank itu teman-teman, itu duit masuknya itu namanya DPK teman-teman, dana pihak ketiga. DPK itu dipecah tiga juga ya, ada tabungan, ada deposito. Jadi kalau kalian bisa pakai tabungan tuh, kalau perusahaan biasanya giro, kalau deposito biasanya buat investasi ya. Nah, tabungan sama giro itu disebut kasa teman-teman, kasa atau rasio dana murah. Kenapa? Karena inti dari bank itu kan untungnya gini, misalnya DPK bunganya 1%, berarti setiap orang yang nyimpen dikasih 1%, tapi orang yang mau minjem bunganya 10%, ya udah selisih dia dapat duit 9%. Ya mungkin ada biaya-biaya operasional, bayar pegawai, listrik dan gedung dan segala macam, jadi 2% lah misalnya. Jadi plus biaya operasional 3%. Jadi untuk 1% kurang 3% ini. Tapi ini kan pada kenyataannya itu nilainya lebih kecil lagi teman-teman tabungan sama giro itu. Paling kok kan buat di tabungan kalian tuh 0,1% bunganya kalau kalian nabung 1 miliar. Itu makanya disebut rasio dana murah. Karena pelurunya untuk bayar ke kalian sangat-sangat murah. Tapi dia bisa kasih ke kredit dengan nilai yang sangat besar 10%, 15% misalnya. Nah makanya kalau kalian lihat akuntansi perbankan gitu kan, harus yang penting untuk lihat itu rasio kasanya ini. Kayak terakhir kalau nggak salah Bank Mandiri itu 80% kasa. Jadi 80% itu tabungan dan giro. Kalau deposito itu kan lumayan gede teman-teman, kayak 4% misalnya. Kalau misalnya 4%, berarti dia ya udah kreditan 10% yang harus dibayarkan penabung 4%, maka untungnya cuma 6%, 10 kurang 4, 6. Jadi untungnya nggak sebesar itu kan. Makanya disebut rasio dana murah itu ada tabungan dan giro, kasa, current account, saving account. Makanya industri bank itu teman-teman, itu adalah industri yang unik. Industri bank itu the bigger the better. Bank itu semakin besar teman-teman, itu semakin efektif. Karena kalau dia besar, orang itu jadi pengen nabung di dia dan dia kasanya jadi banyak banget. Kayak Bank Mandiri coba kan, Bank Mandiri 80%, kasanya 80%, artinya dia kayak free money 80%, kan dia benar-benar untung dari kredit dan bayar pegawai aja misalnya. Karena tadi kasanya dia besar. Kalau deposito itu biasanya dinaikin buat narik, itu kan nyari peluru istilahnya kan. Kayak kalau lihat bank-bank digital sekarang tuh depositonya gede banget. Nah, itu karena dia nyari peluru, nyari tabungan buat ditembak di kredit gitu. Kalau di bank kayak begitu cara cari untungnya. Nah, terus ada pertanyaan gini, kenapa sih bank harus diatur kayak bank itu pas lahir diatur sama OJK, pendaftaran di OJK, ketika udah running kerja diawasi BI sama OJK, ketika mati ntar diurusin sama LPS, tapi izin disebut OJK lagi karena dia ngasih izin. Kenapa bank itu sebegitunya sih harus industri yang heavy regulated? Kenapa bank harus diatur tapi toko sepatu nggak harus diatur, harus diawasin? Karena teman-teman secara teoretikal, kembali lagi aset sama liabilitas sekuritas ya, menurut ketentuan internasionalnya atau yang kita sebut Basel, ini kayak kitab sucinya sektor perbankan, bank itu hanya membutuhkan uang dari miliknya sendiri, pemodalnya sendiri, itu 8% teman-teman, 8% add-on lah, alias dari 100 duit yang ada di bank, yang punya pemilik itu cuma 8% teman-teman, 92%-nya itu duit masyarakat. Tadi yang dana pihak ketiga itu masuknya ke liabilitas teman-teman, tabungan di giro deposito. Nah pertanyaanku, apakah etis ketika 8% pemilik ini menguasai 92? Kok jadinya kayak uang 92 orang itu dipegang sama 8%? Kan jadi sangat-sangat beresiko kan, 92% duit orang dikelola sama 8% orang. Meskipun sebenarnya ujung-ujungnya ada add-on, jadi kayak misalnya 12% gitu. Jadi ya 88% itu disebut CAR ya, ekuitas terhadap aset timbang menurut KTMR lah. Tapi itu lebih detail ya, cara ngitung CAR itu gimana. Nah makanya teman-teman, karena 92% duit orang itu dikuasai sama 8% sisanya, makanya regulator itu harus hadir teman-teman. Regulator itu teman-teman, baik BI, OJK maupun LPS di Indonesia ya, itu hadir untuk mewakili 92 ini teman-teman. Makanya kalau teman-teman tak kerja di OJK atau kerja di BI atau kerja di LPS, itu teman-teman harus ada tanggung jawab teman-teman itu sangat berat teman-teman. Karena Indonesia itu bank driven economy, 80% uang Indonesia itu adanya di bank. Tapi dari 80% itu, 8% itu dikuasai sama pemiliknya. 92-nya ya milik orang. Misalnya tanda kutip ini teoretikal aja ya, asli sih lebih besar juga, kayak Bank Mandiri sirku ekuitasnya 20% dari sirku ya. Nah makanya begitu, 80% duit masyarakat ada di bank, terus duit itu dikuasai sama 8% pemiliknya gitu. Makanya kalau teman-teman semoga ada yang lolos di OJK, BI atau LPS, teman-teman harus banget kerja keras, jaga duit masyarakat di situ. Ada petani, nelayan, orang miskin, pegawai, orang yang tidak mimpi, semua di sana teman-teman harus kerja keras gitu. Makanya masuk 3 institusi itu sangat susah teman-teman, karena itu tanggung jawabnya berat. Ya semoga salah satu pembacaku ada yang penonton ini ada yang bisa kerja di sana lah. Nah, kan bisa pelajari bahasa 1 tuh ngomongin apa, CAR 8%, tapi tadi di bahasa 3 ditambahin si add-on ini, kayak bank sistematik tuh harus tambah 1,5% misalnya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah ini ada lagi fun fact aja soal shadow banking. Jadi kan inti bank ini kan adalah orang mau minjem duit, tapi untuk bisa minjem duit teman-teman harus
ingat di bank itu ada prinsip namanya 5C, 5C. 5C itu kayak karakteristik, kolateral, jaminan, condition of economics, dan segala macam. Maka minjem duit di bank itu susah teman-teman. Apalagi kalau teman-teman yang mungkin kerja di sektor banker-banker ini ada istilah namanya call ya, kolektibilitas. Itu dari 1 sampai 5. Jadi kalau kalian profil kredit kalian itu ada profilnya teman-teman. Paling bagus itu 1, paling bagus 5. Jadi kalau kalian bayarnya tepat waktu, utangnya segala macam, itu akan callnya 1. Dan bank akan minjemin kalian juga kalau callnya 1. Tapi kalau kalian callnya 5, itu kalian udah setahun kayak nggak bayar gitu. Itu profil kredit macet. Kalau kalian 5, biasanya bank nggak mau. Bahkan aku dulu pernah ngobrol sama temanku yang di leasing ya. Ya intinya bank itu dapat duitnya susah lah. Profil kan harus bagus, duit gaji kalian besar, jaminan kan bagus dan segala macam. Tapi kan permasalahan yang butuh uang itu nggak cuma bank ya teman-teman. Maka ada istilah namanya unbankable. Dia butuh duit tapi dia nggak bisa kalau minjem di bank. Maka muncullah institusi-institusi keuangan lain yang menggantikan peran bank itu namanya ya bisa dibilang shadow banking ini. Kayak kalau minjem kan mau beli mobil, motor kan biasa di leasing ya. Di dealer ada leasingnya misalnya buat beli motor, beli mobil, buat yang konsumtif ada pinjol, bisa juga minjem di KSP, operasi simpan pinjam, atau di Pegadaian kan bergadaikan barang kan dapat duit. Itu semua nature-nya seperti bank. Tapi karena dia lebih, kalau bank itu cuma mau makan paling kan di call 1 gitu. Ya kalau call 2 masih hoki mungkin masih dimakan. Nah, aku pernah ngobrol sama temanku yang leasing pas kami belajar soal ternyata bank itu cuma pengen biasanya makan di sektor yang call 1 doang itu profilnya sangat bagus. Terus temanku yang leasing tawa-tawa gitu. Dulu gue call 5 aja masih gue makan katanya. Ya karena itu. Tapi resikonya biasanya semakin tinggi callnya, bunganya juga semakin tinggi juga teman-teman. Ini kayak teman-teman kalau minjem duit kalian profilnya bagus banget kan, teman-teman tahu duit kan banyak tapi lagi ada masalah keuangan, minjem aja kayak, woi gue minjem 100.000 dong. Kalau kalian profilnya bagus, mungkin gak ada bunga juga gitu ya. Minjem 100.000 dibalikin 100.000. Tapi kalau kalian tukang utang, tukang hilang-hilangan, itu orang mau minjem, gue minjem 100.000 dong, bunganya gocap kan 50% ya. Oke, ya karena itu ada risk itu ada value-nya teman-teman. Nah kalau gimana cara ngitung risknya itu kan daftar finansiologi lah, itu ada financial modeling juga tuh. Aku nggak ngerti cara hitungnya gimana. Jadi ya itu ada risknya. Kayak misalnya minjem di bank itu 10% bunganya, kalau minjem di leasing itu bisa 15%, 20%. Mungkin dipinjol itu bisa sebulan 30%. Berarti kan setahun berapa tuh? 30 kali 12, 360%. Karena dia per hari kan pinjol itu kan 0,3 ya kalau tidak salah per hari. 0,3 kali 3 berarti 0,3 kali 30 berapa tuh? Ya segitulah pokoknya. Tapi ini ada, kalau di Indonesia itu, di Amerika itu ada pemisahan teman-teman, ada namanya investment banking sama commercial banking. Nah kalau di Indonesia itu nggak ada investment banking ya, ada commercial banking doang. Tapi inti bedanya adalah kalau commercial banking itu ya bank yang kita pahami tadi, pinjam duit, nabung, pinjam. Kalau investment banking itu biasanya buat ngurusin yang berkaitan sama project-project kayak merger and acquisition kan, beli perusahaan, penggabungan, peleburan, kemudian ada namanya sekuritisasi aset. Ntar itu kita bahas lebih lanjut di pasar modal. Kemudian apa lagi tuh? Advisory, sales, trading, buat investment segala macam. Itu adanya kalau di Amerika ada investment bank, IB sebutannya. Itu dipecah dua kalau di sana. Dan kalau di Amerika IB itu sangat-sangat prestis ya teman-teman. Bahkan di Indonesia ini banyak pejabat-pejabat kita yang sukses itu dulunya investment banker. Kayak Pak Gita Wirjawan tuh investment banker dulunya di Citibank. Tapi pas di Indonesia juga di direktur utamanya JP Morgan Indonesia. Thomas Lembong itu juga seingatku IB juga dia, investment banker juga. Siapa lagi yang di Dirut KAI yang terkenal tuh Pak Ignatius Jonan itu juga IB. Terus aku juga baca profil adiknya Pak Prabowo, Pak Hasyim Joyo Hadikusuma itu juga IB di Prancis dia. Tapi kalau aku baca sih profilnya intern ya, mungkin di BNP Paribas ya. Aku nggak tahu kerja di sana kerja atau intern, tapi kalau di profilnya itu intern ya. Tapi memang gitu, kalau kamu udah kerja di investment banker udah di Indonesia sukses lah kamu jadi pejabat langsung. Cuma di Indonesia nggak ada IB masalahnya. Nah IB itu ditempel di Indonesia di sekuritas, tapi kita bahas di capital market ya. Jadi ya kurang lebih kayak gitu. Ini banking system, intinya bank itu dapat uangnya selisih antara kredit dan dana pihak ketiga. Pokoknya kredit harus lebih tinggi daripada DPK gitu. Kemudian kenapa bank itu harus diawasi? Karena ingat dari ketentuan internasionalnya di Basel, theoretically bank itu hanya perlu 8% untuk pendirian bank itu 8, aturannya cuma minimum 8% modal duitnya sendiri, sedangkan liabilitas dia atau uang tabungan nasabah itu 92 atau 92%, tapi teoritis ya, sebenarnya lebih dari itu ya, mungkin 12%-an atau 12 banding 88. Kenapa harus diatur? Bagaimana mungkin institusi yang sangat besar pengaruhnya terhadap ekonomi, terhadap uang masyarakat di sana, 92% uang masyarakat dikuasai sama 8%. Makanya tadi teman-teman yang mungkin ada di OJK, BI ataupun LPS itu harus kerja keras. Semoga yang lulus juga dari sini aku doakan. Jangan malas-malasan kita kontak kerja di sana karena tanggung jawabnya berat ya teman-teman. Kemudian tadi nih, tapi kan pasalnya untuk di bank itu kalau kita mau minjem di bank ada namanya prinsip 5C ya. Tapi kan nggak semua orang punya kemampuan profil yang baik untuk sampai ke 5C ini. Makanya muncul shadow banking. Secara kerjanya mirip menyerupai bank, tapi dia masih mau makan orang yang profil kredit tidak terlalu bagus gitu. Disebut unbankable. Nah kalau di Amerika itu ada namanya investment bank sama commercial bank. Kita akan bahas di asuransi bagaimana investment bank itu membuat krisis di Amerika ya.